Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nikita Sari dengan NIM A121-21015 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan tradisi, dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Perkembangan sosial adalah kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dan pemahaman atas warisan sosial dan informasi pola tingkah lakunya yang luas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yaitu yang pertama, pengaruh orang tua. Orang tua sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial remaja. Remaja telah diperkenalkan tingkah laku sosial dan nilai-nilai bertingkah laku yang dijunjung tinggi oleh orang tua. Yang kedua, yaitu pengaruh sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan resmi yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siapapun yang berhak. Oleh karena itu, remaja banyak menghabiskan waktunya di sekolah semenjak berumur 4 tahun. Dengan demikian, sekolah mempengaruhi tingkah laku remaja, khususnya tingkah laku sosial remaja. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Kelompok teman sebaya memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan dalam rangka mencapai kemandirian. Nah, teman sebaya dijadikan tempat memperoleh sokongan dan penguatan guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Begitu pentingnya peranan teman sebaya bagi perkembangan sosial remaja. Maka apabila terjadi penolakan dari kelompok teman sebaya dapat menghambat kemajuan dalam hubungan sosial. Menurut Harlock 1996, ada 3 proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Nah, setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya, sehingga ia bisa diterima sebagai dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Nah, untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Masa remaja disebut pula sebagai masa sosial hangat atau kehausan sosial, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya. Problema perilaku sosial remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Hal ini disebabkan pada masa remaja, khususnya remaja awal, akan ditandai adanya keinginan yang ambivalen. Di satu sisi, adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun di sisi lain, dia masih membutuhkan orang tua, terutama secara ekonomis. Masalah yang terkait dengan perkembangan sosial remaja adalah yang pertama, siswa tidak toleran. Kedua, kaku dalam bergaul. 3, kontrol orang tua. 4, peniruan buta terhadap teman sebaya.
5. Perasaan yang tidak jelas terhadap dirinya ataupun orang lain. Keenam, kurang dapat mengendalikan diri dari rasa marah dan sikap permusuhannya. Hal-hal atau upaya yang harus dilakukan remaja dalam upaya menumbuhkan perkembangan sosialnya yang pertama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga. Kedua, menerima otoritas orang tua dan mau mentaati peraturan yang ditetapkan orang tua. Ketiga, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan norma keluarga. Yang keempat, berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini kita bisa bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Dan ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini kita bisa mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, dan bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan masyarakat. Upaya yang dilakukan sekolah dalam membantu siswa mencapai perannya dalam hubungan sosial. Yang pertama, memberi pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Kedua, memberi kesempatan pada siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Ketiga, mengajak siswa mengenal hidup demokratis atau pertemanan secara sehat. Yang keempat, bersama siswa mendiskusikan masalah peranan sosial pria atau wanita dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan guna untuk belajar dari kesalahan. Upaya guru pembimbing mengatasi masalah perkembangan sosial remaja sesuai bidang bimbingannya. Yang pertama, mengenali peserta didik yang mengalami masalah sosial. Kedua, memahami sifat dan jenis masalah sosial. Yang ketiga, menetapkan latar belakang masalah sosial. Keempat, menetapkan usaha-usaha bantuan. Dan kelima, pelaksanaan bantuan dan selanjutnya tindak lanjut. Dalam masalah sosial, guru membimbing sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini dengan cara mendiagnosis masalah siswa. Diagnosis dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap siswa yang mengalami masalah sosial. Untuk mendapatkan solusi secara tepat atas permasalahan sosialnya, guru pembimbing harus terlebih dahulu melakukan identifikasi dalam upaya mengenali gejala-gejala secara cermat terhadap fenomena-fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya permasalahan sosial yang melanda siswa. Pesannya yaitu untuk tetap semangat menjalani hari, gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin dan kembangkan potensi sendiri menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih telah menjadi rekan kelompok yang baik. Dan terima kasih untuk satu semesternya. Sedikit quotes dari saya, mari jadikan masa pandemi untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Yuk, jangan hanya rebahan, tetapi buatlah perubahan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.